Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat, para jamaah dan pemirsa yang semoga senantiasa dijaga dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian kita bab ke-17 tentang dosa-dosa besar. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menyebutkan adalah sombong dan yang sejenisnya. Jadi perbuatan sombong termasuk dosa besar, tergantung apa yang dia sombongkan. Dan biasanya orang yang sombong adalah orang yang mempunyai kelebihan, entah itu dalam jabatannya, hartanya, ketampanan atau kecantikannya, atau yang lainnya, ilmunya. Allah berfirman, wa qala Musa. Ketika itu Nabi Musa berkata, inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu. Min kulli mutakabbirin, dari setiap orang yang menyombongkan diri. La yu'minu bi yaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari berhisab, ketika hari akhir. Jadi Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong, al-mustakbirin, al-mutakabbirin. Jadi ketika ada seseorang yang berjalan dengan sombong, dengan congkaknya, ketika Allah nanti akan membenamkannya ke bumi, maka ia akan terbenam di dalamnya sampai hari kiamat. Begitu banyak kisah-kisah seseorang yang sombong, entah itu seseorang dengan ilmunya, sombong karena hartanya, sombong karena jabatannya. Siapa yang sombong karena jabatannya? Fir'aun. Siapa yang sombong karena ilmunya? Bal'am. Siapa yang sombong karena hartanya? Qarun. Itu semua adalah potret-potret seseorang yang benar-benar sombong, yang kemudian dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita fahami bersama. Jadi kenapa seseorang itu harus sombong? Padahal jelas semuanya adalah hanya sementara, hanya titipan semata. Bahkan Rasulullah bersabda, la yadkhulu al-jannah ahadun fi qalbih. Jadi tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya mithqala dzarrah min kibir. Jadi ada seberat biji sawi kesombongan. Seberat biji sawi seberapa? Intinya sombong adalah merasa lebih daripada yang lain. Mungkin kalau kita dulu pernah ngaji adalah sifat ananiyah. Apa itu ananiyah? Merasa aku yang paling, saya yang paling. Jika tidak ada saya, tidak bisa. Jika bukan aku, maka tak akan sanggup. Itu adalah sifat ananiyah. Dan ananiyah atau sifat membanggakan diri, menyombongkan diri, sebenarnya bukanlah sifat manusia, tapi sifatnya iblis laknatullah alaih. Bagaimana? Iblis itu adalah makhluk yang alim, bahkan lebih alim daripada manusia. Iblis sudah lama bermaiyah bersama Allah di surga sebelum diciptakannya datuk kita Nabi Adam alaihissalam. Namun ketika itu iblis merasa sombong. Kenapa? Ketika itu disuruh Allah untuk menghormati Nabi Adam, tapi iblis tak mau. Jadi khalaqtahu min nur, khalaqtani min nar. Jadi khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kenapa aku harus menghormati Adam sementara dia hanya diciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan dari api? Jadi ketika itu iblis merasa sombong, merasa takabur, sebab dia merasa lebih daripada Adam. Jadi iblis itu dimasukkan ke neraka selama-lamanya, divonis sudah dinas oleh Allah, bukan karena amal buruknya, bukan karena bodohnya, bukan karena yang lainnya, tapi karena kesombongannya. Jadi sombong ini luar biasa. Ketika dalam hati seseorang sudah ada kesombongan, maka kedurhakaan, kemaksiatan dan dosa-dosa yang lain biasanya akan ikut di dalamnya.
Bayangkan ketika ada seseorang sombong dengan ilmunya. Nah, padahal ilmu tidak menjamin seseorang menjadi baik. Ketika ada seseorang sombong dengan hartanya, tidak ada yang menjamin hartanya bisa menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Ketika ada orang sombong dengan jabatannya, ketika itu besok jabatan dicabut, maka dia sudah tidak dihormati oleh yang lain. Nah, maka dari itu, satu pun tidak akan ada alasan untuk seseorang itu berbuat sombong. Sebab apa? Kita diciptakan dari unsur yang sama, dari bahan yang sama. Nah, sehingga kita adalah sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu manusia diciptakan dari sesuatu yang menjijikkan, yakni dari air mani. Maka dari itu ketika kita sombong, kita harus ingat, ketika kita berjalan, kita semua sama, kita membawa kotoran, dan kita ini adalah sebenarnya WC yang berjalan. Nah, maka dari itu kenapa kita harus sombong dengan jabatan, dengan kelebihan, dengan paras yang rupawan dan sebagainya. Maka dari itu marilah kita berdoa, semoga hati kita, sikap kita dijaga oleh Allah, dilindungi dari sifat sombong. Sebab Allah tidak menyukai orang sombong, dan perbuatan sombong, kata Nabi, meskipun hanya sedikit saja dalam hati, akan menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga. Sebab apa? Orang yang masuk surga tidak ada satupun yang sombong. Orang yang masuk surga tak ada satupun yang congkak. Orang yang masuk surga tak ada satupun yang takabur. Semoga kita termasuk di dalamnya, di dalam ahlu surga yang tidak mempunyai sifat sombong, dan terus belajar untuk membenahi hati kita dan sikap kita. Hadza minni wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.